saya Anggun Freski. Dan juga Firza Rizky. Ya, sepertinya kita akan melanjut ke seksi berikutnya, yaitu seksi visi dan misi serta pemaparan visi dan misi masing-masing calon. Ada pemaparan visi dan misi dan juga penajaman visi dan misi dari masing-masing calon bupati dan juga calon wakil bupati Muratara yang akan bertarung pada Desember mendatang. Dan visi misi sendiri nanti akan dipimpin oleh moderatornya, yakni Profesor Dr. Didik Susetyo SEMSI. Ya, bagaimana visi mereka? Mari kita saksikan bersama. Baik, ini untuk segmen penajaman visi misi. Tolong para pendukung supaya tertib. Nanti boleh teriak pada waktu saatnya, saya kasih waktu teriak. Oke? Baik. Pertanyaan pertama dari visi misi untuk paslon kedua. Tadi pasangan calon kedua sangat mengedepankan tentang bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat di Musirawas Utara tentunya bervariasi. Nah, kira-kira apa aksi strategisnya? Apa konkretnya itu? Tolong silakan dijawab, gong berbunyi. Baik, terima kasih. Dalam hal pendapatan yang ada di Kabupaten Musirawas ini, kami nomor urut 2 Hairul Siti ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara. Kami akan meningkatkan kesejahteraan pendapatan dari warga-warga miskin. Pertama, kami lakukan dengan kita Muratara ini banyak berpatokan kepada karet dan sawit, sehingga kami melakukan ini harus dengan ada pemasukan dari lain. Kami akan menyediakan yang lain, termasuk juga pembangunan prasarana infrastruktur, supaya juga nanti pendidikan kita lakukan, sehingga kalau 3 macam itu dikategorikan, disinergikan, masyarakat kita yang miskin, masyarakat kita yang susah, kita dapat memberikan masukan dia membeli beras, membeli minyak, dia bisa hidup untuk nyekolahkan anaknya. Terima kasih. Masih ada, boleh ditambahi? Ya, akan saya tambahkan. Mungkin di sini sama-sama kami sadari bahwa Ketua Komisi 4 dari Partai Pendukung kami adalah membawahi bidang pertanian, perikanan, pertambangan, perkebunan. Jadi di sini saya sebagai calon bupati, calon wakil bupati dari nomor 2 akan dengan mudah memperjuangkan hak masyarakat yang akan kita perjuangkan di kursi DPR. Selain itu juga saya sebagai putri daerah asli Muratara ingin membuka lowongan kerja putra daerah asli Muratara, karena disinilah bumi kita. Kita harus menomorsatukan putra-putri daerah untuk membuka lowongan kerja. Selanjutnya, kami mempunyai program Muratara Mandiri, yaitu memberikan pembinaan kepada kelompok usaha. Stop. Paslon yang ketiga, pertanyaannya. Tentunya di Muratara ini tadi satu segmen mata pencaharian yang utama adalah pertanian perkebunan, Pak ya. Tapi di situ ada beberapa petani lokal yang tersingkir. Jadi banyak yang dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar. Nah, ini bagaimana Bapak menyikapi untuk strategi nanti bisa sebagai tuan rumah di negeri sendiri? Tolong dijawab 2 menit setelah gong. Terima kasih moderator. Memang sekarang fakta bahwa Muratara ini perkebunan sawit khususnya dikelola oleh perusahaan yang besar. Namun demikian tidaklah rakyat Muratara menderita untuk itu. Untuk mengatasi hal-hal itu, kita punya kesempatan kepada rakyat dengan program kami kerakyatan adalah program prioritas kami membuka lahan-lahan yang terlantar yang tidak mampu oleh rakyat membukanya karena biaya. Ribuan hektar terlantar, sepanjang jalan lintas, sepanjang jalan yang lama, ribuan hektar untuk penanganan yang serius. Kita buka dengan dana APBD, digusur biar rapi, kemudian beri bibit yang gratis, pupuk yang gratis kepada masyarakat. Insya Allah
Kalau kita tanam karet yang budaya Muratara 10 tahun sudah menikmati. Kemudian ada lagi di selah-selah karet yang umur 2 tahun masih bisa ditanam oleh padi dan lain sebagainya. Untuk itu karet tumbuh, padi tumbuh, insya Allah Muratara bisa panen raya dengan lahan-lahan tersebut. Masih ada waktu, silakan. Pak Kel. Kami juga akan melakukan yaitu penanaman kopi maupun coklat di tengah-tengah yaitu kebun karet agar rakyat kami tidak menyerah dengan keadaan harga karet yang turun maupun harga sawit. Artinya kami ada substitusi produk lain. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sudah cukup. Nah, cukup. Baik, pasangan calon yang pertama, tolong disimak pertanyaannya. Dari variasi pendapatan masyarakat di Kabupaten Musirawas Utara ini, tentunya masih mempunyai banyak warga yang miskin. Ya, tingkat kemiskinannya mungkin masih relatif tinggi. Apa saja strategi atau upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin? Silakan gong dibunyikan. Terima kasih. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan, yang pertama kita akan mengalokasikan anggaran di semua desa yang berbentuk padat karya, sehingga masyarakat akan mendapat pekerjaan dan akan mendapat penghasilan dengan program tersebut. Yang kedua, kita akan memberikan bibit baik itu karet, padi, dan sawit sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui adalah spending ekonomi itu adalah di tangan swasta. Jadi kami pemerintahan daerah cuma beberapa persen, tapi 70% lebih itu spending ekonomi adalah di tangan swasta. Nah, maka dari itu untuk peningkatan pendapatan masyarakat, kami akan mengundang investor-investor dengan cara kami mempromosikan sumber daya alam yang ada di Muratara, sehingga dengan banyaknya investor masuk otomatis kita bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Terima kasih. Kalau masih ada waktu, salam Kajeng Abang. Masih? Salam Kajeng Abang.